Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan Allah kami yang kudus. Engkau yang kami rindukan, Engkau yang kami nanti-nantikan. Kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah itu memberkati, mengurapi setiap kami. Kami datang di hadapan Engkau dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, membawa syukur, membawa pujian di hadapan Engkau. Biarlah Engkau berkenan atas setiap ibadah kami pagi hari ini. Kami menyerahkan dari awal sampai kepada akhirnya nanti ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang masih dalam perjalanan. Engkau menopang mereka sampai tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami Tuhan untuk saat ini. Kami menyerahkan ibadah kami ini. Kami tabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau Allah yang suci, Allah yang suci, Maha Kuasa. Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha mulia, Maha mulia. Kau disanjung, Kau disanjung, dan Engkau yang disembah untuk selama-lamanya Tuhan. Selamanya, Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Engkau yang suci dan maha mulia. Engkaulah Bapa kami yang ajaib. Kami rindukan kuasa-Mu, kehadiran-Mu, dan kami merindukan mujizat-Mu Tuhan. Allah yang suci, Kau maha kuasa, Maha Kuasa. Kau disanjung, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha mulia.
Engkau yang layak dan diagungkan. Engkau yang maha mulia dan maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang bertata di tempat yang maha tinggi. Biarlah seluruh surga dan bumi menaikkan segala pujian hanya bagi Engkau, Allah yang kekal, Bapa yang mulia. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Terpujilah nama. Serukan sekali lagi, haleluya. Haleluya. Ya sigaralamu. Sigaramaralamu. Oh kudus, Kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi serukan haleluya. Kami serukan Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur. Kami serukan haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah. Terpujilah nama Tuhan. Oh, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah yang hidup. Kami serukan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau. Kau Allah yang perkasa. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah sumber kemenangan kami. Kaulah gunung batu kami, perisai dan perlindungan kami. Kami serukan, kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Glory, 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 glory. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab anugerah-Mu tiada habis-habisnya bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sikara baratakara. Sebab anugerah-Mu kepada kami tak pernah berubah ya Tuhan. Sungguh di dalam kehidupan kami hanya Engkau yang indah, Engkau yang mulia. Dan sungguh kami mau mengakui tiada yang seperti Engkau Tuhan. Biarlah segenap hidup kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami boleh mewartakan, boleh memperlihatkan bagaimana Engkau bertahta atas hidup kami. Kiarabaya sikidabaralaba. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kan
Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Sigarabaya. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sigara-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa-lapa. Sungguh anugerah-Mu Tuhan tiada pernah berubah. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan. Katakan, Engkau pun mengasihiku. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menangkanmu. Yes. Ya lama-lama ya sigara-lama. Kami ingin hidup kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Katakan bersama. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hati
lagi dengan sungguh-sungguh. Segala puji, segala hormat, segenap hati, segenap hatiku menyembahmu. Oh, terimalah Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Berikan tepuk tangan bagi Allahmu yang dahsyat. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah segenap hidup kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau. Kami rindu terus kamu Tuhan. Kami persembahkan syukur kami. Kami persembahkan syukur kami Tuhan. Sebagai tanda, sebagai bukti, Tuhan kami percaya. Tuhan kami percaya. Katakan Tuhan, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kami akan melihat mujizat dan pertolongan-Mu. Ini Tuhan yang bisa kami kerjakan. Sungguh kami percaya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk setiap rangkaian hari demi hari. Kami bersyukur untuk setiap rangkaian waktu demi waktu yang boleh kami jalani Tuhan. Terima kasih sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini. Kami boleh ada berdiri di rumah-Mu Tuhan. Dan kami percaya sukacita Engkau limpahkan atas kami. Kekuatan Engkau nyatakan atas kami. Berkat-berkat Engkau sediakan dan Engkau berikan dalam hidup kami. Sebab itu kami bawa syukur di hadapan Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang perkasa. Dan kami percaya segala kuasa ada di tangan-Mu. Dan Engkau sanggup untuk menyatakan yang terbaik atas hidup kami. Kami bersyukur dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang sepakat, mari katakan bersama, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Sebab Dia Yesus Tuhan dan Dia Allah yang perkasa, amin. Dia Tuhan yang hebat bagi engkau dan bagi saya. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Tuhan Allah yang perkasa, di tangannya Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala
kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu sekarang sebab Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Sama ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau, baik itu siang maupun malam. Ajaib, ajaiblah Kau Yesus. Sekali lagi, serukan dan nyatakan Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala di tangannya, sebab Dia Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang Dia yang berkuasa atas surga dan bumi, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap. Sebab itu kami puji Engkau, ku puji Kau Tuhan, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Bapak Ibu coba lihat dulu kanan kiri. Jawel katakan, Yesus ajaib bagimu. Katakan saudara ya, Yesus benar-benar ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari kita terus nyatakan pujian kita, sebab Dia Allah yang layak untuk terima pujian. Dengan segenap hati kita akan angkat suara, berikan pujian hanya bagi Dia. Yo, come on. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus, sebab nama itu ajaib. Hei, tak perlu kau khawatir. Perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Jarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan
serukan hanya nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. gerakan kakimu, Menari, menarilah dan bertepuk tangan. bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Yang kuat harapan kuasa. Bersorak-sorai kata kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Sorak-sorak, Kasih-Nya telah datang melawan kita. nyanyi bagi Dia. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat penuh kuasa. bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, come on. Nyanyi bagi Dia, sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Oh, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita mengerti memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Adapun mungkin Tuhan izinkan hal-hal terjadi atas hidup kita, supaya apa? Kita belajar dan kita berharap dan terus percaya kepada Tuhan. Sebab ada waktunya Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu dan hidupku. Dan waktu Tuhan itu sungguh teramat indah. Karena itu rindukan Dia, rindukan Tuhan lebih lagi. Adakah hati kita haus akan Tuhan? Sebab Dia Allah yang hidup. Mari katakan, jiwaku merindukanmu. Thank you Jesus. Ya Allah yang hidup, Katakan, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang Sebab itu kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Sebab Engkau penolong dan Allah kami. penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Rindukan Tuhan lebih lagi atas hidupmu. Jiwaku merindukanmu, Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Ya Allah yang ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur. Waktu kami berikan kepada hamba-Nya. Bersyukur kepadamu,
Silakan berdiri bersama-sama. Katakan, Engkau Allahku, tiada Tuhan sepertimu. Ku bersyukur Tuhan kepadamu. pengharapanku, Penolongku, yang Allahku, tiada yang katakan ku bersyukur. kepadamu, Sumber pengharapanku, penolongku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, sepertimu, tiada seperti Engkau, tiada yang sepertimu. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Jiwa kami bersyukur Tuhan. Mulut kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, buat setiap rancangan Tuhan yang selalu teramat baik buat kami Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami berikan ucapan syukur kami Tuhan. Biar setiap mulut kami mengagungkan nama-Mu, karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Haleluya. Kirararalaya syekeramoya ralaya se. Sungguh tidak mudah bagi setiap kami untuk mengucap syukur ketika keadaan kami serba dalam keadaan sukar dan dalam pergumulan. Tetapi hari ini Tuhan, apapun kondisi kami, biar hati kami, mulut kami tetap ada pengucapan syukur. Karena kami tahu berkat itu ada di dalam Engkau Sang Pemilik kehidupan. Segala jalan-jalan keluar ada di dalam tangan-Mu yang kuat yang terus menopang kami. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur kepadamu. Karena kami tahu ada kuasa di dalam kami ketika kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terus Tuhan Yesus, kami mau mendekatkan diri kami kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami akan menjadi pohon-pohon yang subur, yang mengeluarkan buahnya dengan lebat ketika kami ada di tepi-tepi aliran mata air-Mu Tuhan. Ketika hidup kami melekat dengan Engkau, dan kami terus akan mengandalkan Engkau. Dan kami tahu tidak ada perkara yang sukar bagi Engkau dan bagi orang yang percaya kepadamu. Karena itu Tuhan, perdengarkanlah apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami, sehingga kami mau Tuhan dan mampu dengan Roh-Mu, dengan Roh Kudus-Mu untuk melakukan setiap
apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi murid-murid yang sejati, murid yang mau belajar dan murid yang mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu, dan mata kami akan melihat, hidup kami akan mengalami bahwa mujizat demi mujizat kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan akan bawa kami pada satu kemuliaan dengan kemuliaan yang lebih besar lagi, sehingga Tuhan hidup kami boleh memenangkan, membawa semakin banyak jiwa-jiwa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, dan semua katakan bersama dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Semua katakan amin. Katakan sekali lagi amin. Amin. Katakan sekali lagi amin. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini shalom Bapak Ibu. Saudara semua shalom. Ya, hari ini, bulan-bulan ini kita sedang masuk pada bulan misi ya. Kita sudah belajar bagaimana keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat penting ya, yang sangat utama. Kita juga sudah belajar dalam kehidupan ini bagaimana saya dan saudara memiliki kehidupan yang berdampak, kehidupan yang berpusat kepada Kristus, dan kita akan melihat bersama hari ini yaitu kehidupan yang berbuah ya. Karena itu tema kita hari ini adalah hidup yang berbuah. Sore nanti saudaraku, kalau saudara tidak punya kegiatan lain ya, dan saudara mau untuk hadir kembali dalam ibadah, kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang misioner ya, jemaat yang tidak apatis ya, jemaat yang tidak cuek ya. Karena itu sore nanti kita akan belajar tentang kekristenan ya, atau Kristen cuek ya. Lawannya versusnya adalah Kristen misioner ya. Karena itu saudaraku ya, hadiri setiap ibadah sehingga saudara bisa lebih banyak lagi belajar firman Tuhan, dan semakin saudara diisi kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar mengisi kepala kita ya, bukan sekedar mengisi pengetahuan bagi kita, tetapi semakin banyak praktek. Coba bilang kanan kiri muka belakang saudara, semakin banyak apa saudaraku? Praktek ya. Semakin praktek, dengar praktek, saudara akan semakin ahli luar biasa ya, dan hidupmu diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang ya. Baik, lebih dulu kita akan membuka bersama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, perikopnya adalah tentang pokok anggur yang benar ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Nanti Pak Wahyu ya, Pak Wisnu Wahyu Mahardika membaca ayat yang pertama ya dengan saudara, nanti saya membaca ayat yang kedua, terus gantian ayat yang ke-8-nya kita baca bersama-sama ya. Saudara baca lebih dulu dengan Pak Wahyu ya, di ayat yang pertama ya, 2, 3. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, ayat yang kedua dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia sudah berbuah, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Baca sama-sama ya, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus ingin setiap kehidupan saya dan saudara itu menjadi kehidupan Kristen yang berbuah. Dan saudaraku, apa sih artinya kata berbuah? Berbuah di sini berarti saya dan saudara ini ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita dibaptis ya. Tidak sekedar dibaptis, ada proses. Katakan proses. Proses. Dalam menjalani proses itu, maka saudaraku, saya dan saudara ini memiliki kehidupan hati dan roh ini, saudaraku, diperbarui oleh Roh Kudus. Jadi kehidupan lama kita ini, saudaraku, diubahkan oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudusnya. Karena itu kita menjadi satu kehidupan lahir baru, ya, atau Kristen bayi rohani, ya, lahir baru. Bukan fisik kita yang berubah, tetapi hati atau roh kita ini. Sehingga kecenderungan kita yang seringkali yang dulu sebelum kenal Tuhan, cenderungnya itu hidup dalam dosa. Cenderungnya berkubang di dalam dosa, terikat dengan dosa. Maka ketika Roh Kudus mengubah hati kita, Roh Kudus mengubah roh kita, maka saudaraku, hidup kita ini menjadi belajar mau taat sama Tuhan. Dan saudaraku, inilah yang disebut dengan kehidupan soe, ya. Kehidupan soe bukan sekedar saudara kehidupan bios yang hanya saudara lahir, kemudian saudara karena lahir dari hubungan orang tua saudara yang tercemar karena dosa, dan kemudian saudara mewarisi sifat-sifat dosa itu. Kemudian saudara hidup dalam dunia ini, saudara makan, saudara cari kerja, ya, saudara cari kebutuhan hidup. Kemudian saudaraku, kalau bisa saudara sisihkan uang, saudara nabung, saudara investasi, saudara simpen banyak uang mungkin ya untuk keturunan anak cucu saudara dan lain sebagainya. Dan setelah itu ketika saudara sudah saatnya, maka saudara tinggalkan dunia ini dan selesai sampai di angka 2 kali 1 meter, ya, selesai di situ. Dan hidup saudara selanjutnya adalah hidup yang saudaraku penuh dengan penderitaan secara kekal. Karena apa? Urusannya hanya perkara di bumi ini saja. Tetapi ketika saudara hidup di dalam soe, satu kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan luar biasa, bukan sekedar saudara mencukupi kehidupan saudara, tetapi saudara membangun rohmu, membangun kehidupan manusia rohmu. Di dalammu ini, inner manmu ini saudaraku, diperbaharui. Maka kehidupan saudara seringkali mungkin itu tabrakan ya, sama kesukaan saudara, sama hobi saudara. Harusnya kalau minggu mungkin saudara bisa olahraga, ya, saudara mungkin bisa pergi kemana, tapi saudara prioritaskan minggu untuk cari Tuhan. Selesai itu mungkin baru saudara salurkan hobi saudara. Mungkin 2 jam ada di sini rasanya itu, wah teman-teman sudah pergi kemana-mana. Nanti kalau aku olahraga, aku pergi kemana, sudah kesiangan. Tetapi karena tadi kelahiran baru membuat saya dan saudara mau belajar tunduk sama Tuhan, mau belajar memprioritaskan Tuhan. Jadi tidak sekedar hidup di dunia ini saja, tapi saudara investasikan untuk hal yang kekal. Maka saya percaya hidupmu saudaraku, ketika kita selesai tugas kita di atas muka bumi ini, maka saudaraku, kita juga ada bersama kekekalan di dalam kerajaan sorga. Amin saudaraku. Karena itu mari belajar dalam kehidupan ini seimbang. Katakan seimbang. Seimbang ya. Jangan mikir terus perkara di bumi, ndak ada habisnya. Tapi pikirkan juga perkara sorga, perkara kekal ya. Ibadahmu ya, jam-jam doa saudara, baca Alkitab saudara,
puasa saudara ya, saat teduh dan sebagainya, perhatikan itu. Dan saya percaya ketika hidup kita diperhatikan, kita memiliki kehidupan lahir baru penuh dengan Roh Kudus, maka saya percaya hidup kita ini akan berbuah dengan lebat. Amin. Hidup kita ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan berguna, hidup kita akan bermanfaat bagi banyak orang. Nah saudaraku, seperti kita ketahui bersama, buah itu akan muncul pada musim-musim tertentu. Betul apa betul? Ya. Kalau lagi musimnya rambutan, ya, maka saudaraku sekalian, rambutan ada di mana-mana, ya. Musim buah mangga, maka mangga itu bisa sekilo harganya hanya 2.000 loh. Percaya atau tidak ya? Mangga itu begitu murah saudaraku. Karena lagi apa saudaraku? Musimnya. Rambutan begitu murah karena lagi apa saudaraku? Musimnya. Apakah seperti itu kehidupan Kristen yang Tuhan mau? Kehidupan berbuah itu musiman ya. Ternyata saudaraku, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kekristenan yang berbuah itu bukan musiman. Katakan bersama kalimat ini ya. Kekristenan itu bukan berbuah musiman. 2, 3. Kekristenan itu bukan berbuah apa? Musiman ya. Coba buka lebih dulu dalam Wahyu pasal 22. Ini saya belum masuk di dalam materinya ya. Ini masih di pendahuluan. Coba buka di LCD, di TV ya, bisa dibantu multimedia. Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua ya. Ini adalah penglihatan Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos tentang sorga ya. Ayat ini mengatakan begini ya, di ayat yang pertama. Lalu ya, ia menunjukkan kepadaku, apa saudaraku? Sungai air kehidupan yang apa? Jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba Allah itu ya. Jadi saudaraku, di Yerusalem baru ya, di ibu kotanya sorga ya, nanti kita akan sampai ke sana ya. Dan saudaraku, itu ada pohon, namanya pohon kehidupan ya. Coba next ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada apa saudaraku? Pohon-pohon kehidupan yang berbuah berapa kali? 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Berarti 1 tahun berbuah berapa kali? 1 tahun berbuah berapa kali? 12 kali. Lanjut, dan apa saudaraku? Daun pohon-pohon itu dipakai untuk apa? Menyembuhkan bangsa-bangsa. Wow, luar biasa. Jadi saudaraku, di surga itu ada yang namanya pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu ada di tepi ya, aliran air kehidupan, aliran air sungai kehidupan. Dan di situ ya dikatakan firman Tuhan tadi ya, pohon itu berbuah 12 kali. Jadi setiap bulan sekali pohon itu berbuah. Bahkan tidak saja pohon itu berbuah, tapi daunnya bisa dipakai untuk apa saudaraku? Menyembuhkan, luar biasa sekali. Jadi saudaraku, orang Kristen yang hidupnya ada di tepi-tepi mata air. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga menggambarkan kekristenan orang benar itu seperti pohon yang ada di tepi-tepi air saudaraku. Di situ ketika saya dan saudara melekat dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang benar yang bisa menghasilkan buah. Buahnya itu sebulan sekali, buahnya itu setiap saat. Ketika saya dan saudara hidupnya berbuah, menjadi berkat, berguna bagi banyak orang. Amin saudaraku. Nah, satu saat ada satu cerita. Cerita ini adalah tentang seekor babi dan juga seekor sapi. Babi ketemu sama sapi, si babi ngomong sama sapi, "Pi, sapi, ya, saya ini lagi mangkel sama manusia." "Loh, kenapa kok mangkel sama manusia?" "Lah manusia itu kok aneh ya, Pi. Kalau dia itu apa-apa selalu pakai nama saya." "Ya, loh maksudnya gimana?" "Gini loh Pi,
Kalau manusia itu jengkel sama anaknya karena anaknya males, maka si orang tua itu entah bapaknya entah ibunya bilang sama anaknya, "Nak, kamu itu jangan males ya, kayak babi." Wah. Kemudian ketika anaknya belum mandi, masih ceremotan, keringetan, bau luar biasa, ngomong lagi, nama saya disinggung-singgung, "Kamu itu loh bau kayak babi." Wah, kan aneh toh, saya ndak salah, saya berguna, bermanfaat, tapi kok selalu dijelek-jelekin sama manusia. Belum lagi kalau manusia itu maki-maki sama orang, jengkel sama orang, ngomongnya apa? "Babi kamu." Atau istilahnya kalau di Jakarta bilangnya apa? "Babi lu." Nah, loh saya ini kan disukai toh, banyak orang yang suka sama saya loh. Babi itu kesenangan banyak orang. Bahkan kalau lamaran aja itu belum sah kalau belum ada kaki babi. Ya. Jadi kenapa manusia itu kok selalu saja sama saya kok ndak seneng gitu loh. Nah kemudian si sapi bilang sama si babi, "Gini loh Pi, kamu itu ya berjasa, berguna, bermanfaat kalau kamu tuh udah mati. Nah aku ini berjasa, bermanfaat waktu aku masih hidup. Jadi ketika aku hidup maka aku ini, badanku ini dipakai ya untuk ngeluku. Ya, untuk apa saudaraku? Bahasanya apa ya? Membajak ya sawah orang sehingga sawahnya mereka jadi subur. Badanku juga dipakai untuk ngangkutin barang-barang ya, sehingga mereka bisa saudara membawa itu barang-barangnya dengan enteng karena ada badanku ini ya, pakai gerobak, pakai apa ya. Belum lagi ketika aku masih hidup susuku itu juga diperah sama manusia, sehingga anak-anak mereka bisa minum susu dan mereka menjadi sehat. Nah Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ketika saya dan saudara hidup di atas muka bumi ini, Tuhan memberikan itu kesempatan, Tuhan memberikan waktu kepada kita. Mari kita hidup berguna untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan kalau sudah mati tidak ada gunanya ya. Didonorkan itu mungkin anggota organ tubuh saudara ya, memang ada gunanya, tapi lebih berguna lagi ketika kita masih hidup sampai mati pun kita ini juga untuk jadi berkat, berbuah banyak. Amin saudaraku. Dan itulah mari kita berdoa hari ini, Tuhan ya, jadikan hidupku, pakai hidupku Tuhan, supaya aku punya hidup yang berbuah dan buahnya itu lebat. Amin. Karena kalau saudara tidak berbuah, firman Tuhan bilang dalam Matius 3 ayat 10 ya. Alkitab berkata apa? Matius 3 ayat 10 ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan apa saudaraku? Setiap pohon, kita ini kan pohon kehidupan ya, pohon orang benar itu digambarkan seperti pohon yang tidak menghasilkan apa? Buah yang baik. Firman Tuhan bilang apa? Pasti, katakan pasti, ditebang dan apa? Dibuang ke dalam api. Jangan saya dan saudara ini punya hidup Kristen tidak berguna. Ya, berguna saudaraku jangan untuk orang lain lebih dulu, berguna untuk keluarga dulu. Berguna untuk mana dulu? Keluarga dulu. Keluarga harus yang pertama menikmati buah saudara. Baru setelah itu keluar ya, ke teman kerja ya, ke komunitas saudara ya, mungkin lingkungan hobi saudara, di klub saudara ya, di mana engkau ada ya, di situ engkau berbuah. Tapi kalau saudara di luar berbuah, di dalamnya ini orang di rumah belum menikmati buahmu, itu maka saudaraku firman Tuhan bilang apa saudaraku? Itu sesuatu yang lebih daripada orang yang murtad, orang yang tidak beriman. Karena apa? Harus nomor satu yang menikmati buah, menikmati kegunaan saudara, manfaatnya adalah orang di rumah dulu, keluarga saudara dulu saudaraku. Itu yang harus menikmati buah saudara.
Dan firman Tuhan bilang apa? Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang kemudian Tuhan tunggu-tunggu. Mana buahnya? Ya, kok enggak berbuah dengan lebat? Ya, buah satu aja enggak ada, apalagi berbuah lebat. Tapi kita mau belajar sebelum hukuman Tuhan tiba. Saya dan saudara sadar dan bertobat. Hari ini firman Tuhan berkata hidup berbuah, dan saudara berkata ya Tuhan, aku mau punya hidup apa saudaraku? Berbuah. Apa artinya berbuah tadi? Hidup bermanfaat. Hidup apa saudaraku? Hidup berguna. Hidup menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Istri, suami itu kan juga orang lain, bukan diri kita sendiri. Pohon itu yang nikmati bukan pohonnya, betul? Kalau ada pohon mengeluarkan buah mangga, siapa yang nikmati mangganya? Si pohon? Tidak, siapa? Orang-orang. Bahkan ketika dia dipelintengi, bahasa Perancis kunonya ya, dilempari sama batu gitu ya, pohonnya ngamuk enggak? Aku enggak usah berbuah lah, kurang ajar itu. Ngelempari sama batu, nyakitin aku. Pohonnya terus kemudian marah, ngambek, gak berbuah. Apakah demikian? Tidak. Tetap berbuah gak saudaraku? Tetap berbuah. Mungkin hari ini bagi saudara, rasanya engkau merasa aku udah lakukan ini loh, tapi kok diterimanya lain ya, disalah artikan ya. Tetaplah berbuah. Tidak ada yang amin. Tetaplah apa saudaraku? Berbuah. Disakiti orang, tetaplah apa saudaraku? Berbuah. Kondisi lagi keadaan tidak baik, tetaplah apa saudaraku? Berbuah. Hidup jadi berkat, hidup bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita akan belajar mengapa penting sekali bagi orang Kristen itu untuk menghasilkan buah. Ya, poin pertama ini kita belajar. Mengapa pentingnya bagi orang Kristen itu menghasilkan buah? Yang pertama kita belajar, buah merupakan tanda kehidupan. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Buah merupakan apa? Tanda kehidupan. Pohon yang hidup itu pasti berbuah. Katakan pasti berbuah. Demikian juga iman kita yang hidup. Iman yang hidup, lawannya versusnya adalah mayat iman. Ya. Iman yang mati. Seperti apa iman yang hidup? Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dikatakan jika iman itu tidak disertai dengan apa? Perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Jadi banyak saudaraku orang Kristen yang rohaninya mati. Mayat iman ya. Jadi mereka ini zombie ya, zombie iman gitu loh. Karena apa? Karena dia beriman sama Tuhan, tapi tidak ada perbuatan iman. Matius pasal yang ketiga ayat 8, firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ketika saya dan saudara bertobat, Tuhan lihat enggak hidup kita? Halo? Lihat enggak? Lihat. Tapi manusia bisa lihat enggak hati kita? Halo? Tidak bisa melihat. Bagaimana manusia bisa melihat kita ini hidupnya sudah bertobat? Halo? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana mereka bisa lihat hidup kita bertobat? Perbuatan kita, betul? Karena itu saudaraku, ketika kita mengeluarkan perbuatan yang baik, orang baru bisa melihat bahwa kita ini beriman sama Tuhan. Kita ini sungguh orang-orang percaya sama Tuhan. Karena itu Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 Yesus berkata apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang. Ya, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Buahmu itu loh. Dan memuliakan siapa saudaraku? Bapakmu yang di sorga. Jadi mari belajar dalam hidup ini. Memang kita ke gereja hanya melihat Tuhan. Kalau melihat manusia, males. Betul apa betul? Di gereja tidak semuanya orang suci, orang benar. Saya pun bukan orang kudus. Masih suka bisa salah.
Hamba Tuhan juga manusia. Betul apa betul? Memang kita lihatnya itu adalah Tuhan Yesus. Tapi dengar baik-baik. Jangan sampai kemudian kita sembrono. Katakan sembrono. Dalam hidup, oh yang dilihatkan Tuhan Yesus. Tapi hidup kita ini tidak mau belajar berubah. Yang judi masih judi. Ya, yang lirak-lirik, ya, ngelirik istrinya orang masih terus. Godain istri orang, godain suami orang. Saya percaya di sini tidak ada. Kalau ada mesti bertobat. Bagaimana kita bisa menangkan jiwa kalau begitu? Memang lihatnya Tuhan Yesus. Tapi jangan sembrono dalam hidup. Katakan jangan sembrono. Jangan sembrono. Memang saya masih manusia, hamba Tuhan manusia, bisa salah, betul? Bisa buat dosa, betul? Tapi jangan ngumbar dosa. Jangan buat salah terus. Belajar untuk punya karakter lebih baik seperti Tuhan Yesus. Poin yang kedua, bisa berbuah kalau ada pertumbuhan. Katakan pertumbuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Jika kita menanam pohon, tentu setiap kita itu pengen sekali menikmati buahnya, betul? Caranya untuk kita nikmati buah pohon itu mesti apa? Tumbuh. Dari kecil kemudian makin besar. Kemudian yang ketiga, setelah bertumbuh mateng. Dewasa pohonnya. Baru setelah itu bisa berbuah. Kalau pohon belum dewasa, pohon belum matang, dia tidak bisa berbuah, saudaraku. Karena belum saatnya. Seperti misal kata saudara tanam sesuatu, ya. Atau yang sederhana lah, tidak usah buah, kelamaan, bunga. Ya. Pengen dilihat bunganya yang bagus. Itu bunganya sudah mulai kuncup keluar, kecil, saudara. Tapi karena saking saudara pengen cepat itu berbunga, bunganya itu mekar, saudara kemudian dipaksa. Oh bunga mawar, dipetik terus, cepatlah berkembang, dibukai saudaraku. Mawarnya berbunga dengan bagus, mati. Betul saudaraku? Mati, karena apa saudaraku? Dipaksa. Kita tidak bisa maksa suami kita tidak bisa maksa istri, anak-anak orang tua kita untuk berbuah. Kalau mereka belum dewasa. Belum apa saudaraku? Dewasa. Dewasa apa? Rohaninya. Orang yang dewasa rohaninya pasti berbuah. Otomatis, katakan otomatis. Otomatis. Suruh stop ya enggak bisa. Karena apa? Dia udah dewasa. Pohon itu udah dewasa. Kalau kita punya hidup kekristenan rohani dewasa, ya, mau mungkin orang bilang, oh kamu itu loh bodoh. Oh kamu disakiti kok masih bisa ngampuni. Kamu diomong-omongi kok masih bisa pergi ke rumahnya antarkan kue. Tapi sekali lagi, itulah Kristen dewasa. Mari kita belajar dalam hidup. Mungkin engkau lihat anggota keluargamu belum dewasa. Jangan tuntut orang lain lebih dulu berubah. Tapi katakan, aku harus berubah lebih dulu. Katakan bersama, aku harus berubah lebih dulu. Firman Tuhan bilang apa? Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu? Yesus bilang apa? Perbuatlah itu lebih dulu. Kamu pengen dihargai sama istri, sama suami, sama anak-anak, sama keluargamu. Nomor satu yang berubah siapa dulu? Halo, siapa dulu yang harus bisa menghargai? Kita dulu. Dan katakan itu proses. Katakan proses. Namanya proses bisa lama, bisa cepat. Betul apa betul? Bisa sekali langsung saudara ngasih contoh dia berubah, puji Tuhan. Tapi ada yang udah tahunan, udah puluhan tahun masih belum berubah. Bilang belum dewasa. Katakan belum dewasa. Kita yang dewasa yang harus berubah ngasih contoh. Sampai kapan Bu? Wes kesel, capek.
terserah Tuhan. Yang memberi pertumbuhan itu kan Tuhan. Betul apa betul? Kita tidak bisa bertumbuh rohani kita kalau Tuhan yang tidak memberi pertumbuhan. Tapi mari belajar dalam hidup. Pentingnya orang Kristen itu berbuah. Jadi kekristenan bukan sekedar ke gereja. Kekristenan bukan sekedar aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah khotbah tuh loh kayak Bu Evi. Kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan berproses menjadi seperti Yesus. Kristen itu seperti siapa saudaraku? Yesus. Kenapa orang-orang di Antiokhia disebut pertama kali Kristen? Karena mereka melihat hidup mereka seperti Yesus. Jadi mari dalam hidup ini saudaraku, belajar, jangan jadi Kristen agamawi. Minggu ke gereja, pelayanan, udah merasa Kristen. Tapi Kristen hidupku ini harus berubah seperti Yesus. Sehingga saudara bisa berbuah, katakan berbuah. Dan orang lain menikmati buahku. Dan saya percaya kok, bukan hanya orang lain, saudara sendiri pun juga akan diberkati luar biasa. Betul? Contoh sederhana melayani saja. Dunia menganggap pelayanan itu bodoh. Kalau pengen jadi terbesar, jangan melayani. Dilayani, betul? Orang yang terkemuka kan dilayani toh, disediain. Itu dunia, katakan itu dunia. Tapi prinsip firman Tuhan adalah, kamu mau jadi terbesar, hendaklah kamu melayani. Kamu mau menjadi terkemuka, menjadi hebat. Firman Tuhan bilang apa? Melayani, bukan dilayani. Coba buka ayatnya, kayaknya mantuk-mantuk tapi kurang yakin gitu loh. Ya. Matius 20, 26 dan 27. Yuk Pak bacakan ayat ini ya. Matius pasal 20 ayat 26 dan ayat 27. Hendaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Stop. Barang siapa ingin menjadi besar. Siapa pengen jadi besar? Bukan besar badannya tentunya. Ya. Kan semua sudah pola hidup sehat ya. Mesti apa saudaraku? Jaga kesehatan ya. Hendaklah ia menjadi apa? Lebih mulia mana? Pelayan. Tuan apa pelayan? Jangan dulu Mas. Tuan apa pelayan? Halo? Dunia bilang apa? Tuan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Pelayan. Kalau kamu mau jadi besar, jadi pelayan. Lanjut Mas. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Mau jadi terkemuka, mau jadi terkenal, mau jadi hebat, hendaklah dia menjadi hamba. Jangan terus kemudian mikir, aku pengen hebat, tak jadi pelayan, tak melayani. Kayak Pak Willy, dulu dipajang, sekarang bisa dikerten. Kalau saya sama Pak Willy konsep pikir seperti itu, maka sekarang belum di sini. Karena apa? Pamrih, bilang pamrih. Yang nilai itu siapa toh saudaraku? Yang nilai siapa? Tuhan. Ini sudah layak dikasih porsi segini. Itu Tuhan. Yang penting melayani, 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 jadi hamba, jadi hamba, jadi hamba. Hamba nek sekarang gampang dibayar, betul? Tidak sesuai bayaran, pergi keluar, cari kerjaan lagi. Hamba yang dimaksud di sini dulos.
Dulos itu bahasa sederhananya keset. Tahu keset? Keset pernah saudara di sini dipasang, dipajang, ditempel, dipaku di dinding rumah saudara? Halo? Keset di mana? Ditaruhnya di mana? Dikasih meja rias, tempelin situ. Seperti itu? Gunanya keset apa saudaraku? Didak-idak, diles-iles. Tempatnya apa saudaraku? Kotoran. Melayani seperti itu. Jadi kalau hari-hari ini saudara pelayan-pelayan Tuhan yang berkata aku melayani tapi masih tersinggung, masih pengen dihargai, bukan dulos, bukan keset, bukan hamba yang dimaksud Tuhan. Itu hamba manusia, hamba uang, jen. Enek duit pelayanan mau. Enek duit pelayanan tenanan. Orang enek duit, ya wes sak-sake. Amin. Puji Tuhan, tidak ada yang amin. Mau satu, mau dua, layani seperti engkau melayani Tuhan. Dan saya percaya, engkau tidak cari peninggian manusia, tapi otomatis, katakan otomatis, Tuhan meninggikan dan mengangkat saudara. Engkau lebih diberkati daripada orang yang engkau layani. Itu prinsip Alkitab. Tapi sekali lagi, ojo pelayanan nek mung enek pamrih. Karena engkau pasti kecewa. Ini ayat tidak berlaku. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh punya hati melayani seperti Yesus. Karena teladan kita Yesus. Coba buka ayat di atasnya 26. Mas baca mas. Ini misi Yesus, tujuan Yesus datang ke dunia ini. Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ayat 25 mas, sorry. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa. Maaf mas, 28. 20 sama 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius. Ayat 28 Matius 20. Matius 20 ayat 28. Sorry ya mas, jadi bingung. Oke, hanya sekedar lewat ya, jadi tapi urutan gitu ya, 26, 27, 28. Ya, yuk. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Sama seperti anak manusia. Siapa di sini anak manusia? Yesus. Tuhan Yesus. Datang, lanjut mas. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Iya. Teladan kita itu Tuhan Yesus. Apa sih tujuan Yesus datang dalam dunia ini? Bukan untuk dilayani, melainkan apa? Untuk melayani. Bahkan dia mati untuk melayani, menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau hari ini engkau belum mati dalam pelayanan, belum seperti Yesus, belum fisiknya loh, mati daging nih loh, egomu. Aku kok wis pelayanan ora diterima kasih. Itu katakan belum mati. Bilang belum mati. Belum mati dagingnya. Harusnya kan dipuji, wah pelayananmu apa? Giliran pelayananmu luar biasa. Hatinya langsung katakan belum mati itu. Belum mati. Dipuji pun berikan pujian untuk siapa? Tuhan. Terima kasih, segala puji hanya bagi Tuhan. Aduh, nek ra enek aku sapa? Gereja iki lho nek ra enek aku sapa? Katakan belum mati itu. Belum mati. Teladan kita siapa? Tuhan Yesus. Hal yang keempat, kalau kita melihat pentingnya pelayanan, bukan saja menunjuk kepada satu tanda kehidupan,
satu tanda pertumbuhan, satu tanda kedewasaan rohani, tapi juga menunjukkan buah dari jenis pohonnya. Matius pasal yang ke-7 ayat 16 sampai dengan ayat 18 ya. Matius pasal 7 16 sampai 18 firman Tuhan bilang, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat yang ke-17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan apa? Buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat selanjutnya firman Tuhan bilang apa? Tidak mungkin, katakan tidak mungkin. Pohon yang baik menghasilkan apa? Buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kita lihat di sini. Pohon yang baik pasti mengeluarkan apa, saudaraku? Buah yang baik. Pohon yang jelek tidak mungkin mengeluarkan buah yang apa? Baik. Tidak mungkin Anda tanam sekarang pohon mangga keluarnya duren. Ya keluarnya apa, saudaraku? Mangga. Tidak mungkin anak Tuhan yang sudah lahir baru, hidup penuh Roh Kudus, itu hidupnya, saudaraku sekalian, jelek-jelekin orang. Tidak mungkin. Karena pohonnya baik, betul? Pohonnya dari atas. Hidup lahir baru, hidup penuh Roh Kudus. Oh, mulutnya ini masih suka ngerasani orang, masih suka nabur kata-kata yang jorok, saudaraku. Masih suka, saudaraku, simpan-simpan dendam, hidup dalam amarah, sidik-sidik nesuan, ngamuan. Tidak mungkin, katakan tidak mungkin. Pohon yang baik pasti keluar apa, saudaraku? Buah yang baik. Tutur katanya ini mesti santun, padahal hati ini gondok. Yang senyum-senyum mesti ngerasa ini. Ya, itulah hidup berbuah. Sudah di sini loh. Tapi Tuhan, berjagalah pada mulut pintu bibirku. Ya, sudah di ubun-ubun di sini, saudaraku. Berjagalah Tuhan, sabar. Siapa yang pernah ngalami angkat tangan dalam hati? Sampai nangis, saudaraku ya. Ada yang nangis. Rasa ke, saudara. Itulah pohon, dari jenisnya kita bisa tahu. Hidup yang sudah lahir baru penuh Roh Kudus. Dia pasti punya yang namanya hati penuh belas kasih. Rela mengampuni, ya. Punya kasih yang tulus, ikhlas. Moralnya terpuji. Baca nanti Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai 32. 10 ayat ini dibaca nanti di rumah. PR ya. Besok yang bisa ya, WA saya. Bu Evi, saya mau ngapalin 10 ayat. Ya. Nah, minggu besok ketemu sama saya. Ya. Yang bisa nanti tak kasih hadiah. Tapi jangan ngarep hadiahnya yang apa, enggak ya. Ini maksudnya hanya sebagai apa? Pemicu saudara cinta Tuhan gitu lah ya. Jadi hafalin ya. Efesus berapa? 4 ayat 22 sampai 32. Nah itu. Oh, adik kunci apa? Oh, kunci, bukan kunci emas ya. Tapi jangan mau, saudara, kasih kunci sana ya, gembokan sana yang gede gitu ya. Waduh, berat, saudara ya. Nah, ya jangan lihat nilai hadiahnya ya. Tapi saya akan memberikan apresiasi kepada saudara ya. Jadi WA ya selama seminggu ini, Bu Evi, minggu besok saya mau ketemu Bu Evi ngapalin. Ya, nanti saya minta tolong anak muda di sini nanti ya. Jangan saya, nanti anak muda di sini nyatet yang bisa tadi ya. Efesus 4 ayat 22 sampai berapa? 32. Ya, itu saudara. Orang yang penuh Roh Kudus, hidup lahir baru itu tutur katanya sopan. Ya. Bisa rela mengampuni, rela memaafkan, perbuatan moralnya itu terpuji. Katakan moralnya terpuji. Orang bejat, saudaraku. Wis Kristen pelayan Tuhan, bejat hidupnya.
ngembat bojone wong, saudaraku, bawa lari lo ada lo saudaraku, ngembat uangnya orang, nipu sana nipu sini. Itu bukan Kristen dari pohon yang baik. Pohon yang apa saudaraku? Yang jelek. Doa saya jemaat ini adalah jemaat yang hidup diberkati di dunia dan sampai dalam kekekalan. Amin. Ning donya tok percuma saudaraku. Ditinggal loh saudaraku. Ada yang bawa ketika saudara meninggalkan dunia ini, ada yang bawa 1 bata aja di rumah saudara. Ada? Enggak bisa dibawa. Semua ditinggal, katakan semua ditinggal. Semua ditinggal. Yang dibawa hidupmu ini loh, yang berbuah, katakan yang berbuah, itu yang kubawa sampai mati. Selanjutnya hal yang kedua kita belajar, bagaimana kita dapat berbuah bagi Tuhan. Yang pertama, kita harus senantiasa tinggal di dalam Yesus. Yohanes tadi ya, yang kita sudah baca ayat 4-5, Yohanes 15, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Wow. Saudara mesti tinggal di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan Yesus ya. Orang yang mau berbuah, dia imannya itu mesti stabil. Kondisi keadaan apapun dia tetap berbuah. Bagaimana bisa seperti hidup seperti itu? Karena dia punya kehidupan senantiasa dekat sama Tuhan. Dia menjalin hubungan dalam doa dengan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan, setia kepada pasangannya, setia melayani, setia dengan tanggung jawabnya. Dia memelihara kehidupan rohaninya ini dengan baik. Yang kedua, kita bisa berbuah dengan banyak, yaitu kita harus mau disucikan, dikuduskan oleh firman. Ayat yang ketiga dari Yohanes 15 yang tadi kita baca, kamu memang sudah bersih karena apa? Firman. Kita bisa hidup kudus karena firman ini yang menguduskan, yang membuang setiap kotoran dalam hidup kita. 2 Timotius pasal 3:16 berkata firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, ya, memperbaiki kelakuan, ya, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Firman ini yang bisa menguduskan kita. Karena itu kalau kita ke gereja, saudaraku, persiapkan diri dengan baik, sehingga kita punya tanah hati ini baik, subur. Ketika firman masuk dalam hidup kita, tidak keras hati kita, ya, hati kita tidak kotor tapi bersih karena firman, ya. Yang ketiga, kita harus rela dibersihkan oleh Tuhan. Tadi ayat yang kedua dari Yohanes 15 mengatakan setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya apa? Dia lebih banyak berbuah. Karena itu kita mesti punya keadaan hati yang rela, katakan rela, rela dipotong, ya, rela dibersihin sama Tuhan. Ini bicara tentang proses kehidupan. Seringkali dalam kehidupan Tuhan mengizinkan pengalaman sulit. Tuhan mengizinkan yang namanya hidup yang keadaan yang menyakitkan. Untuk apa? Membersihkan hati kita. Membersihkan hidup kita supaya kehidupan kita yang tidak baik dipotong. Supaya kehidupan kita mungkin yang sudah baik, ya, dibersihkan lebih lagi sehingga kita lebih banyak bertobat. Baru di situ Tuhan bisa membentuk kita. Karena itu mari belajar dalam hidup ini, izinkan Tuhan memproses kita sampai selesai. Dan saya percaya ketika bentukan itu dibikin sama Tuhan sampai selesai, maka dia akan menjadi sesuatu yang berharga. Bukan saja di mata manusia, tapi juga di mata Tuhan. Dan saya percaya hidupmu akan penuh dengan berkat yang luar biasa. Amin saudaraku. Karena itu kalau lagi diproses jangan ngamuk, jangan mutung, jangan ndak ke gereja, tambah harus setia sama Tuhan. Jalani proses, katakan jalani proses, jalani proses. Seperti bunga tadi loh, belum selesai, saudara paksa,
tetap tidak akan bisa berkembang, malah mati. Tapi ketika proses terjadi, dia akan menjadi bunga yang luar biasa indah dan berharga daripada bunga yang mati rontokannya. Karena itu mari belajar dalam hidup ini, Tuhan, kalau Engkau sedang memproses, berikan aku hidup untuk rela dibentuk. Satu kali ada sebuah gereja di London bernama St. Paul, itu gereja itu terbakar. Dan kemudian seorang insinyur yang bernama Christopher diminta untuk merenovasi gereja tersebut. Dan di dalam gereja itu, saudaraku, itu terdapat banyak gambar, lukisan, dan juga ukiran-ukirannya yang punya nilai seni tinggi dan bagus luar biasa. Nah, satu hari ketika si Christopher ini, saudaraku, sedang merenovasi ya, dan kemudian dia mengamat-amati lukisan, ukiran ada di puncak gereja itu. Dan saudaraku, tanpa dia sadari, dia ngamati itu, dia jalannya itu mundur, ya, nggak sadar dia ngamati gitu, saking asiknya gitu, mundur sampai sudah mau ke tepi di bagian atas gedung gereja itu. Nah, temennya yang lihat seperti itu, saudaraku, maka dia berusaha, cara nyelamatinnya gimana? Kalau dia malah kaget, jatuh dia. Maka temennya ini, saudaraku, dia kemudian seolah-olah dia itu mau merusak gambar lukisan itu, ya. Wah, si Christopher ini kan jadi marah gitu, dicegah. Jadi kalau dia dikagetin malah jadi mati ya, tapi karena dia lihat gambarnya mau dirusak temennya, dia maju ya ke depan, menghalangi gitu. Maksudnya jangan sampai temennya itu ngerusak itu nilai seni luar biasa. Begitu sampai di depan mau marah ini Christopher sama temennya bilang, sorry, aku lakukan ini karena kamu tuh sedang jalan mundur dan satu langkah lagi kamu bisa mati. Dan Christopher berkata, makasih ya, kamu sudah baik sama aku, sudah menyelamatkan aku, meskipun itu sesuatu yang sepertinya menyakitkan toh. Ini kok seperti ini toh. Seringkali dalam hidup seperti itu Tuhan. Dalam hidup ini saudaraku, Tuhan seringkali dalam posisi tertentu mengizinkan kesulitan, mengizinkan tantangan dalam hidup kita yang mungkin menyakitkan kita, yang mungkin sepertinya kok seperti ini toh Tuhan aku diproses. Tapi dengar, itu punya rencana yang baik. Katakan rencana Tuhan yang terbaik. Rencana Tuhan yang terbaik. Kalau dulu kita beli yang di sebelah gereja itu ya, ada showroom di situ. Maka kerten ini enggak ada. Dan sekarang saudaraku, saya lihat itu sekarang jadi sekolahan. Untuk parkir aja sudah sulit. Tapi sekali lagi, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Amin. Itu Pak Widi sudah doa itu, pintunya sudah, setiap lewat terus olesi minyak terus dalam nama Yesus jadi milikku. Enggak jadi miliknya, tapi malah dikasih yang terbaik. Amin saudaraku. Karena itu dalam hidup ini kita belajar hal yang ketiga, apa sih yang dimaksud dengan buah dalam kehidupan kita. Yang pertama, karya yang baik dan bermutu. Coba baca Mas Kolose 1 ayat 10, firman Tuhan bilang apa? Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, makasih. Dan kamu memberi buah dalam apa? Segala pekerjaan yang baik. Saudara percaya bahwa Yesus itu benar-benar hidup dalam hidupmu? Saudara percaya? Kalau saudara percaya, sudah sepantasnya engkau beri yang terbaik buat Tuhan. Lakukan apapun dengan semangat. Katakan semangat. Semangat. Mungkin kau lagi sakit, tetap semangat ya. Mesti semangat saudaraku. Mungkin lagi keadaan tidak baik, semangat. Beri yang terbaik. Amin. Bekerja juga yang terbaik, maksimal. Saya ngomong sama anak saya, kalau kamu dalam hidup sudah lakukan yang terbaik, sudah. Hasil serahkan sama Tuhan. Tapi kamu sudah lakukan yang terbaik. Tapi saya percaya
Ketika kita lakukan yang terbaik, hasilnya pun juga akan yang luar biasa. Karena itu saudaraku, pelayanan juga harus terbaik. Ya, apapun harus terbaik. Kerja, jadi istri, jadi suami, ya, jadi anak, jadi orang tua terbaik. Jangan saudara, wis lah, hidup ya kayak gini aja, salah. Ada Tuhan loh dalam hidupmu. Karena itu tadi saya tanya, kamu yakin, saudara yakin Tuhan benar-benar hidup dalam hidupmu? Amin saudaraku. Nah kalau Tuhan yang maha kuasa, yang luar biasa menciptakan hidupmu ada di dalammu ini loh, dalam Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, sudah sepantasnya engkau berikan yang terbaik buat dia. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan buah dalam hidup ini? Jiwa-jiwa. Roma pasal 1, 13 sampai yang ke-15 ya. Di situ saya kisahkan saja. Paulus ingin pergi ke Roma. Ngapain mau pergi ke Roma? Paulus ingin pelayanannya menghasilkan buah. Yaitu apa? Memberitakan Injil sehingga orang lain bertobat. Dengan demikian yang dimaksud dengan orang yang dengan buah di sini adalah orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memberitakan Injil sampai orang itu percaya Yesus. Itu artinya kita sedang memberikan keselamatan kekal. Katakan keselamatan kekal kepada orang itu. Coba buka Roma 1 ayat 16. Rasul Paulus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia bilang begini, aku punya, sebab aku mempunyai apa? Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Katakan kekuatan Allah. Yang apa? Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil ini powernya Tuhan. Untuk apa saudaraku? Powernya Tuhan itu untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena itu saudaraku, bawa jiwa yang belum percaya sama Tuhan. Bawa jiwa yang belum kenal sama Tuhan. Yang terakhir, hati yang suka berkorban. Itu yang dimaksud dengan buah dalam hidup ini. Selain karya yang baik, bermutu, selain jiwa-jiwa yang kita selamatkan, yang ketiga hati yang suka berkorban. Itulah buah kehidupan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Selain waktu kita, selain tenaga kita, selain pikiran kita, kita juga bisa mengorbankan harta benda kita untuk Tuhan dan pekerjaannya. Ayat terakhir coba baca Filipi 4, 16 sampai 17 ya. Saya baca 16, nanti saudara dengan saya baca bersama ayat 17. Filipi 4 ayat 16 dan ayat 17. Firman Tuhan bilang begini. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Baca sama-sama 2-3. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang apa? Makin memperbesar keuntunganmu. Amin. Ada buah kasih yang dinyatakan dalam persembahan. Oleh sebab itu saudaraku, dukunglah pekerjaan Tuhan dengan keuangan saudara, sehingga pekerjaan Tuhan makin maju dan banyak jiwa diselamatkan. Selain itu kita juga harus menolong sesama kita manusia, orang-orang yang miskin ya, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang menderita atau orang-orang yang mengalami bencana. Dengar saudaraku, hidup kita ini tidak selamanya seperti ini. Hidup kita sementara. Tapi investasikan harta kita yang tadi di awal saya bilang, juga untuk perkara yang kekal. Dan itu yang kita akan berikan sama Tuhan. Mungkin uangmu tidak seberapa, tapi berikan dengan hati mengasihi Tuhan. Amin saudaraku. Hari-hari ini mungkin dalam hidupmu aku tidak punya uang. Engkau bisa beri tenaga saudara. Engkau bisa beri pikiran saudara.
Engkau bisa beri kemampuan saudara, apapun untuk Tuhan dan untuk banyak orang. Sehingga mereka melihat kasih Tuhan lewat hidup saudara. Amin saudaraku. Mau praktek? Ya. Jadi mulai sekarang jangan egois. Ayo tepuk pundak kiri kanannya, ojo egois. Belajar seperti tadi, teladan kita siapa? Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan kita berdoa dan percaya berkat Tuhan lebih daripada orang yang kita layani. Itu janji Tuhan. Dan saya percaya Tuhan berjanji tidak pernah tidak ditepati. Amin. Dia bukan manusia. Manusia janji bisa ingkar. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menepati. Kesimpulannya yuk, baca ya. Oke, baca kesimpulannya ya. Yuk, 1, 2, 3. Jadilah orang Kristen yang berbuah menghasilkan apa? Karya yang bermutu. Yang kedua, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yang ketiga, miliki hati yang rela berkorban untuk siapa? Tuhan dan juga untuk sesama. Sehingga apa? Hidup kita berkenan kepadanya. Kalau hidup kita berkenan pada manusia aja sudah luar biasa, apalagi berkenan sama Tuhan. Amin. Di hadapan Tuhan, saudara akan mengalami kemuliaan yang luar biasa lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bersama-sama berdiri. Kita nyanyikan satu pujian yang lama ya. Hidup ini adalah kesempatan ya. Karena itu saudaraku, pakai waktu hidup kita ini ya sebaik-baik mungkin. Masih sehat, masih kuat ya. Masih ada rezeki, masih ada berkat. Jangan untuk mikirin yang di dunia saja, tapi pikirkan untuk Tuhan dan juga untuk pekerjaan Tuhan ya. Pikirkan juga untuk orang-orang lain yang membutuhkan ya. Dan saya percaya Tuhan akan pakai lebih lagi pekerjaan Tuhan dan juga jemaat Tuhan di tempat ini ya. Dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada ya, yang beribadah bersama kami juga ya di tempat ini secara juga online ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Meteraikan di dalam hati kami, dan biarlah kami mau belajar praktek dalam hidup ini. Hidup yang berbuah, bahkan berbuah dengan lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dari atas kembali katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
selagi hidup ini sudah jadi berkat. Siapa yang mau hidupmu itu berbuah dengan lebat untuk kemuliaan Tuhan? Untuk banyak orang bisa melihat kasih Tuhan lewat hidupmu. Angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada, dan bilang, oh Tuhan, pakailah hidupku, pakai setiap kami Tuhan, aku menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. bila saat Yesus datang kembali, Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang dinaikkan ke atas. Jamah setiap kami Tuhan, lengkapi setiap kami. Dan biar setiap kami hidup selalu penuh dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat mengalirkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Dan banyak orang bisa melihat kasih Tuhan lewat hidup kami. Istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, teman-teman kami. Dan hidup kami pun juga Tuhan akan berkati dan pakai demikian indah. Turunkan tanganmu. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat, bila saatnya Yesus datang kembali, Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami ingin hidup menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, yang memakai dan mengurapi kami, yang memberkati hidup kami, yang membuat karya Tuhan nyata dalam hidup kami. Pakailah hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Sebelum ajal datang, sebelum ajal menjemput kami, setidaknya kami sudah menjadi berkat bagi orang tua kami, bagi istri kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu kami, bagi suami kami. Kami menjadi saluran berkat bagi mereka semua, Tuhan. Pakailah jemaat Bait Kudus menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Semua dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Dan jangan keraskan hatimu. Lembutkan hatimu. Karena saya percaya karena engkau akan dipakai Tuhan. Akan dipakai Tuhan. Lebih luar biasa lagi dengan Tuhan. Berkat-Mu, anugerah-Mu, lebih luar biasa lagi dengan Tuhan. Kalau engkau menuruti firman Tuhan, engkau dipakai Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tanganmu. Aku mau dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Aku mau dipakai Tuhan. Aku menyerahkan hidup kami sebelum ajal menjemput kami. Sebelum kematian menjemput kami. Kami sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan banyak orang akan memuliakan nama-Mu. Banyak orang akan memuji nama-Mu. Banyak orang akan berkata, Tuhan, aku
merasa karena aku telah dilayani oleh A, karena aku telah merasa aku telah dilayani oleh B. Kami percaya Tuhan, hidup kami sudah jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Pakailah jemaat Bait Kudus menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi katakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih karunia-Mu. Kita yang percaya bersama katakan, Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan kepada kiri kanan kita, ya. Kita naikkan pujian, taburlah maka engkau akan menuai. Taburlah maka engkau akan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Taburlah, taburlah, maka engkau akan menuai satu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari menabur, mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Ya, 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 untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Malah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Mari menabur yang terbaik, mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati, Allah memberkati orang yang menabur dengan suka. Sekali lagi katakan, Allah memberkati. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Selama hampir 2 jam kami ada di rumah-Mu untuk kami menyembah, memuji, mendengar firman. Firman yang adalah kehidupan. Firman itu adalah rema buat kami. Firman itu adalah kebenaran-Mu Tuhan, dan hidup semua yang ada di muka bumi ini hidup karena firman. Hidup dalam janji berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan sebentar umat-Mu akan kembali beraktivitas, bertemu dengan keluarga, segala sesuatu yang mereka kerjakan, lakukan sampai 1 pekan, sampai ketemu lagi hari Sabat. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan dicurahkan, anugerah kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat yang tak terduga, berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, berkat damai sejahtera, sukacita, anak-anak kami pintar, anak-anak kami pandai, bukan anak-anak yang terbelakang Tuhan, dilimpahkan, dicurahkan buat kami. Suami kami bertanggung jawab, istri kami, istri yang penurut, istri yang takut akan Tuhan, istri yang senantiasa menghormati suami, bahkan menghormati orang tua kami, mertua kami Tuhan. Tuhan Engkau memberkati kami, dan kemanapun kami melangkah, berjalan, mungkin kami diberkati Tuhan, Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Siap untuk diberkati Tuhan? Siap diberkati Tuhan? Terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera dari Bapa
Tuhan kita yang luar biasa, yang penuh kasih, memberkati hidupmu, menolong hidupmu, mencukupkan hidupmu, bahkan kau bisa menabung, terus bisa berlimpah-limpah dalam kebaikan Tuhan. Dan ingat, kalau engkau ada di dalam pimpinan Roh Kudus menuntun engkau, Roh Kudus membela engkau, Roh Kudus terus memelihara engkau. Dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin, amin, amin. Terima